Orang masuk ini masuk Masuk Pak. Melihat kebaikanmu Bapa, aku percaya kau memulihkanku di dalam hidupku. Tak pernah habis air mataku melihat kebaikanmu Tuhan. Aku percaya saat kau bertindak, mujizatmu nyata. Saat aku berjalan dalam rencana-Mu Tuhan, Kau mengajariku untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Bu Kristi. Tak pernah habis air mataku melihat kebaikanmu Bapa. Aku percaya kau memulihkanku di dalam hidupku.
Halo, pasti Pak. Halo, Pagi Pak. Pagi, Pak. wah berantakan rambut saya ini. Maaf ya. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Jelas Pak. Benar. Siap. Halo, shalom semuanya. Selamat datang di acara Live Voice Brigade kedua di semester ini. Wah, nggak kerasa ya, hari ini udah weekend aja nih. Gimana perasaan kalian semua? Walaupun udah siang belum gini, aku harap kalian tetap semangat ya dalam mengikuti acara ini. Nah, sebentar lagi kan kita mau mulai acaranya nih. Yuk ajak teman-teman kalian semua yang belum join di live ini untuk segera join di live ini ya, dan mengikuti acara live streaming ini. Betul banget. Ajak teman-teman kalian yang belum join supaya biar bisa segera join agar nggak ketinggalan live Bibi di hari ini. Soalnya topik yang bakal kita bahas hari ini asik loh. Dan nggak hanya itu, pembicara yang akan menemani kita hari ini juga nggak kalah kece. Ini depan ini. Oke, kayaknya kita semua udah siap ya untuk mulai. Tapi sebelum kita mulai acara kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan meminta penyertaan Tuhan agar bisa membimbing kita semua selama acara ini berlangsung. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, pada siang hari ini Bapak kami akan mulai acara live Bibi kami. Kiranya Bapak sertai dan berkati kami dari awal acara hingga akhir, dan kiranya acara ini berlangsung dengan lancar. Bapak berkati juga kami para MC dan pembicara yang hari ini akan menjadi menjalankan live pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kalau kata nih ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu ya sebelum melanjutkan acara kita hari ini. Perkenalkan semuanya, nama aku Elizabeth Florence Wijaya dari kelas 10 IPA. Dan aku Natania Joya dari kelas 10 IPA. Salam kenal ya. Nah, jadi selama 30 menit ke depan, kita bakalan nemenin kalian nih sebagai host untuk live hari ini. Kira-kira topik yang bakal kita bahas hari ini tuh apa sih, Lis? Nah, jadi topik yang kita bakalan bahas hari ini tuh tentang peluang dan tantangan era digital, khususnya dalam menjalankan kegiatan Voice Brigade di SH Curug. Wah, topik live streaming yang sebelumnya ya? Iya, benar banget nih ya. Tapi bedanya topik live streaming hari ini, kita tuh lebih memfokuskan kepada peluang dan tantangan di era digital dalam pelaksanaan kegiatan Voice Brigade. Jadi karena pandemi virus COVID kemarin, kegiatan yang seharusnya kita lakukan secara tatap muka, terpaksa kita lakukan secara online atau work from home. Dan dalam fase WFK ini, pengembangan era digital semakin banyak dimanfaatkan dan digunakan. Contohnya seperti Microsoft Teams yang selama ini kita gunakan untuk proses pembelajaran online kita. Nah, pastinya dalam pelaksanaannya nih terdapat banyak tantangan dan peluang baru yang bisa dimanfaatkan ke depannya. Dan kira-kira inilah gambaran topik yang akan kita bahas selama 30 menit ke depan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ngobrol aja ya sama pembicara kita. Mari kita sambut Officer Sedison dan Officer Steven. Pagi, Officer Sedi dan Officer Steven. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Halo, sehat Pak. Oke, selamat pagi. Antusias, yes, yes, yes. Puji Tuhan ya Pak, kabarnya baik-baik saja. Nah, jadi hari ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ke Bapak mengenai topik kita pada siang hari ini. Dan kira-kira apakah Bapak Officer sudah siap untuk membagikan pendapat dan pengalaman Bapak kepada kita semua? Oke, siap. Pasti siap. Siap dong. Oke tentunya deh dong. Pak. Oke baik Pak. Kalau begitu kita langsung mulai saja ya Pak. Pertama-tama, bolehkah kedua Bapak Officer sekalian untuk men-sharingkan nih pengalaman Bapak akan kegiatan Voice Brigade yang diadakan dulu sebelum ada pandemi. Nah, kira-kira ada kegiatan yang diadakan itu apa aja sih?
Dan kesannya selama menjalani kegiatan Bibi sebelum pandemi itu apa aja, Pak? Ini dari siapa dulu nih? Dari Boleh officer dari desain. Pak Steven dulu. Oke, kalau kegiatan Bibi dulu Pak Steven juga ini ya ikut dalam kegiatan Bibi di cabang 16 ya, cabang 16, dan itu saat-saat awal dari Corona. Jadi perubahan untuk belajar, perubahan untuk berkegiatan itu sangat drastis sekali. Ya, kalian tentunya merasakan juga bukan? Ya, keadaan yang gimana ya, sudah terbiasa enak dan tiba-tiba kita harus menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak kita inginkan. Ya, dan tentunya itu sangat sulit sekali. Ya, Bapak juga percaya sangat sulit sekali. Dan setahu saya pada waktu itu kita mencoba untuk melakukan kegiatan Bibi, ya itu sangat apa ya, kita godok, kita pikirkan gimana caranya supaya itu bisa dilakukan dengan maksimal gitu, dan segala cara sudah dicoba ya, entah itu secara online ya, mengundang siapa namanya NCO untuk pimpin ujian ke sekolah, live streaming, dan live streamingnya masih belum bisa dulu, bener ya, masih belum bisa, dan kita masih kesusahan soal itu. Ya, itu sangat susah sekali ya. Tentunya semuanya merasakan, bukan cuma Bibi, tapi semuanya merasakan. Ya, kegiatan yang dilakukan pasti kegiatan yang bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah, ya. Begitu. Dan kegiatannya pasti ya macam-macam lah, kamu sendiri tentunya merasakan. Begitu sih. Kalau kegiatannya ya itu sih yang bisa dilakukan. Oke. Jadi Tolong sebentar, Pak. Soalnya Pak Sidisan keluar nih sepertinya. Ya, Pak Sidisan mau live langsung di situ. ya, Pak Sidisan, apakah suara saya terdengar? Jelas. Jelas. Oh, oke, Pak. Nah, kira-kira Bapak boleh, Pak, juga sharingkan kira-kira pengalaman kegiatan Bibi sebelum pandemi ini apa gimana nih, Pak? Ada kegiatan apa saja dan gimana kesan Bapak nih, Pak? Ya, pertama mungkin kalau dikatakan kesan selama Bibi selama offline, mungkin sedikit, ya pasti banyak, ya sedikit berbeda dengan pelaksanaan online ya, tetapi secara keseluruhan ya, untuk kesannya sih ya tetap menikmati saja, bahagia begitu, mau online maupun offline seperti itu. Nah, kalau untuk sharing kegiatan di offline sendiri, mungkin ya banyak hal yang bisa kita kerjakan kemudian di sesi di masa-masa online ya, terlebih berkaitan dengan kegiatan aktivitas fisik ya, semisal juga latihan baris berbaris dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, mungkin yang paling menarik mungkin bagi kalian adalah contohnya itu adalah BB Camp ya. BB Camp itu yang mungkin sudah ditunggu-tunggu, apalagi anak-anak yang di lencana target, itu nggak bisa kita lakukan di masa-masa online ini. Itu saja mungkin yang bisa Pak Sedisun sampaikan. Oke Pak, terima kasih Pak untuk sharingnya, dan kayaknya seru banget ya Pak. Terlebih lagi saya yakin sih pasti siswa-siswi Sekolah Lentera Harapan Curug tuh pada mau untuk mengikuti acara Bibi secara offline, karena memang gak kalah seru dari acara-acara online-nya. Dan kemudian mungkin boleh di-sharingkan sedikit juga Pak, pendapat dan pengalaman Bapak Officer sekalian selama menjalani kegiatan Bibi secara online kemarin nih Pak, yang pastinya cukup berbeda ya dengan kegiatan Bibi offline yang baru saja Bapak sharingkan. Silakan, boleh dimulai dari Pak Steven dulu. Ini saya lama nggak live Instagram, jadi bingung saya pencetnya mana dulu. Ya, jadi tadi pertanyaannya kegiatannya apa saja gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Ya, kalau kegiatannya mungkin untuk beberapa semester ini saya masih mengikuti secara online ya, maksudnya nggak terlibat secara langsung ya. Gitu. Tapi yang saya lihat karena
secara online yang kegiatannya itu mereka mulai mulai mencoba-coba hal yang baru seperti mungkin seperti kuis gitu ya, entah itu nanti ada yang bikin vlog ya, jadi mirip-mirip YouTuber seperti itu ya. Kalau saya lihat dari yang dipimpin dari Pak Yosua ya, Pak itu bikin hal yang menarik begitu ya. Dan tentunya kegiatan-kegiatan yang yang bisa dilakukan di rumah, entah itu memasak atau nanti di vlog, direkam begitu, dan itu menjadi hal yang kreatif yang baru buat anak-anak begitu. Tapi kalau secara langsungnya sih kebetulan untuk saat ini Pak Steven belum pegang secara keseluruhan ya, tetapi Pak Steven lihat ya, menonton, menyaksikan, mengikuti kegiatan-kegiatan BIBI itu di cabang 16 dan cabang-cabang yang lain, itu kegiatannya variatif sekali begitu. Kalau penasaran, silakan nanti mengikuti ini. Mengikuti setiap postingan-postingan dari BIBI cabang 16, cabang 1, cabang 2 ya. Boleh silakan nanti melihat lebih realnya. Mungkin Pak Sedi bisa menambahkan. Iya. Pertanyaannya apa tadi? Boleh diulangi lagi? Iya Pak. Jadi pertanyaannya itu kita mau ini Pak, minta sharing sedikit tentang pendapat dan pengalaman Bapak selama menjalani kegiatan BIBI secara online kemarin Pak. Oke. Kalau Pak Sedison melihat ya pelaksanaan BIBI secara online ini nggak kalah menarik ketika kita juga melaksanakannya secara offline, meskipun sangat terbatas ya. Pak Sedison lihat member semua itu bisa merasakan kehadiran Boys Brigade ini dengan segala keterbatasannya. Jadi dan juga ya di masa online ini Pak Sedi lihat banyak potensi-potensi kalian yang mungkin selama ini tidak bisa tereksplor dengan maksimal, justru malah muncul di masa-masa pelaksanaan kegiatan BIBI ini secara online ya. Jadi kalau dikatakan bagaimana pengalaman Pak Sedison semasa pelaksanaan BIBI secara online ini, menurut Pak Sedison ini sangat luar biasa sekali. Yang kalian itu member, baik officer, semuanya itu bisa adaptif dengan berbagai tantangan yang ada, dan juga pelaksanaannya itu jadi lebih bervariasi begitu. Selama ini BIBI yang kita kenal, oh iya BIBI itu gitu-gitu aja lah, paling baris berbaris, paling juga belajar pengetahuan begitu. Ternyata dengan konsep online ini juga membuka lagi kita untuk bisa mengembangkan diri, mengembangkan potensi kita ya, dengan berbagai rencana-rencana pilihan yang ada seperti itu. Jadi luar biasa sekali. Seperti juga tadi sharing Pak Steven, kalau kita lihat di cabang-cabang lain juga mirip ya, tapi tak sama begitu. Kita lihat juga semuanya berjuang, semuanya berusaha untuk terus bisa melaksanakan kegiatan Boys Brigade ini dengan maksimal di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi ini. Jadi secara keseluruhan pengalaman Pak Sedison sepanjang 1 tahun ini khususnya di cabang 16 itu adalah bersyukur dan sangat luar biasa sekali. Wah, iya ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak untuk sharing pengalamannya itu selama BIBI yang online kemarin. Nah, sambil menunggu Pak Steven untuk join lagi, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Seperti yang kita tahu nih Pak, pelaksanaan kegiatan BIBI secara online kemarin itu tentu memiliki beberapa tantangan ya Pak. Terutama saat masa awal-awal pandemi yang dimana kita tuh masih mencoba ya Pak untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan BIBI agar bisa dijalankan kembali secara online. Nah, kira-kira boleh nih Pak di-sharingkan apa aja sih Pak tantangan yang dihadapi dalam mengusahakan pelaksanaan kegiatan BIBI online secara kemarin? Mungkin kalau ditanya berkenaan dengan tantangan, mungkin cenderung ke bagaimana kita bisa melihat antusiasme kalian dan responnya itu secara langsung sih. Dan juga banyak hal-hal yang kemudian tidak bisa kita nikmati secara maksimal dengan pelaksanaan secara online. Contohnya itu adalah hal-hal sederhana saja, seperti beri tepukan ya. Itu sebenarnya memberikan kita
semangat ketika melaksanakan kegiatan Bibi itu terbatas sekali begitu. Terus juga Pak Sedi juga nggak bisa melihat respon kalian ketika contohnya menyanyikan lagu Anchor Song, terus kemudian juga bagaimana sikap yang benar ketika melaksanakan table grace begitu, ataupun ketika melaksanakan latihan baris berbaris. Jadi mungkin tantangannya lebih ke situ sih, ke aktivitas-aktivitas yang kemudian kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana kalian meresponi luar biasanya kegiatan itu, seperti itu. Dan juga tantangan yang kedua adalah pastinya karena ini online ya, sering tiba-tiba orang menghilang ya, terus kalau ditanya memutuskan tidak meresponi, nanti kalau ditanya ujung-ujungnya kenapa jaringan saya bermasalah begitu. Jadi lebih ke arah situ sih. Tantangannya itu lebih ke bagaimana interaksi kemudian terbatas sekali dengan pelaksanaan online ini. Begitu dari Pak Sedison untuk anak-anak Pak Sedi. Baik Pak Sedison. Tampaknya Pak Steven udah join ya Pak. Saya ulangi pertanyaannya ya Pak. Oke. Saya tahu pertanyaannya. Iya Pak. Saya udah tahu pertanyaannya. Barusan Pak oke, Sedison kan udah diulang pertanyaannya ya. Jadi saya langsung jawab ya. Ya, sama mirip-mirip seperti Pak Sedi ya. Kalau Pak Steven mungkin menambahkan yang menjadi tantangan itu selain kita tidak bisa melihat secara langsung, kedisiplinan itu seharusnya perlu. Nah, kerjasama antara ke siswa ya, anggota dengan officer itu sulit terjadi ya, karena komunikasi yang renggang, komunikasi yang susah, terbatas. Nah ya, jadi komunikasi itu sangat terbatas sekali, sehingga pilar Bibi di sini ya kan ada, ayo pilar Bibi ada berapa? Lupa kalau jangan-jangan. ada pilar Bibi, salah satunya adalah disiplin. Ya, disiplin ini sangat susah untuk kita terapkan. Begitu. Ya, jadi dengan adanya ini harapannya ya tantangan ini bisa dikerjakan bersama, gitu. Ya, tantangan yang paling utama adalah komunikasi dan membuat disiplin itu menjadi sangat susah sih. Anda merasakan di rumah kan, yang di sekolah? Iya Pak, Iya, betul Pak. Pak. Betul. Ya, itu sih kalau dari saya ya. Iya, oke Pak. Jadi ternyata banyak juga ya tantangan-tantangan yang harus dihadapi selama mengusahakan pelaksanaan Bibi secara online kemarin. Tapi puji Tuhan kegiatan Bibi yang kita jalankan secara online kemarin dapat kita laksanakan bersama dengan cukup baik. Nah, dari pengalaman dan pelaksanaan kegiatan secara online kemarin, apakah ada hal-hal baik yang bisa dipertahankan dan berpeluang dalam mengembangkan kegiatan Bibi selanjutnya? Siapa dulu nih? Pak Sedi apa pasti Pak? Boleh dimulai dari Pak Sedison? Oke. Tadi ya tantangan yang kita sampaikan dan juga beberapa pertanyaan di awal tadi yang berbicara mengenai bagaimana pelaksanaan kita secara online. Ya, Pak Sedison termasuk orang yang melihat segala sesuatu itu, pastinya kita harus seperti itu sih. Melihat segala sesuatu itu tidak ada yang di luar kontrol Tuhan. Dan yang kedua, setiap hal pasti terjadi itu ada maksud dan tujuan Tuhan yang lebih besar dari apa yang sedang terjadi saat ini. Nah kemudian, hal inilah yang kemudian Pak Sedison lihat juga di masa pelaksanaan kegiatan Bibi secara online di cabang kita. Jujur saja Pak Sedison setelah pelaksanaan Bibi online ini, hal sederhana saja ya, sederhana saja. Saat yang kita lakukan saat ini, ada live IG. Ini kan hal sederhana yang kemudian bisa terus untuk kita pertahankan ke depan untuk benar-benar bisa mengembangkan Bibi kita di cabang 16 begitu. Mungkin sebelum masa online hal-hal seperti ini enggak ada, kita tahu begitu. Kita tahu ada live IG, tapi kita tidak berpikir untuk melaksanakan ini di dalam kegiatan Voice Brigade kita. Ya, dan Pak Yosua dengan OBS yang kemudian bisa di-live-kan di YouTube. Artinya kita bisa jadi berkat bukan hanya di cabangnya kita saja,
Tetapi kegiatan di cabang kita bisa jadi berkat untuk orang-orang yang kemudian tidak melaksanakan Boys Brigade ataupun melaksanakan Boys Brigade tetapi di cabang yang lain. Jadi kalau ditanya apa hal-hal yang baik yang kemudian bisa kita dapatkan dari pelaksanaan online ini, menurut Pak Sedison, kita matanya itu jadi lebih terbuka dan lebih adaptif dengan perubahan zaman saat ini. Jadi anak-anak itu bisa menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan zaman ke depan, ya. Jadi tidak lagi terlalu dalam tanda kutip kaku dengan segala peraturan yang ada di Boys Brigade ini, tetapi kemudian peraturan ini semangatnya, prinsipnya tetap kita miliki, tetapi dengan kemasan yang lebih menarik seperti itu anak-anak Pak Sedison. Ya, tadinya lencana yang hanya mungkin fokus ke disiplin saja, tetapi kemudian sekarang apa? Disiplin kemudian bisa kita modifikasi, kita gabungkan dengan penggunaan teknologi. Ya, kegiatan spiritual juga bisa kita lakukan. Ada yang kalau Pak Sedison perhatikan ya di Instagram Stucil, OSIS SMP dan juga Bibi. Ya, sekarang banyak kata-kata berkat, kata-kata motivasi yang kemudian dibagikan melalui akun Instagram ini. Jadi banyak hal ya, kita bisa jadi berkat lebih luas lagi dengan keadaptifan kita terhadap perkembangan teknologi yang secara tidak langsung juga dituntut karena tantangan pandemi yang membuat kita harus belajar online seperti ini. Thank you. Pak Steven? Iya. Langsung dijawab ya. Iya Pak, boleh langsung dijawab aja Pak. Oke, jadi tadi hal yang sudah disampaikan Pak Zedi live Instagram itu ya. Iya, dulu kenapa ya kita nggak kepikiran? Kenapa kita nggak seperti itu? Ya, jadi kalau menurut Pak Steven, apa yang kita dapat ambil gitu, ada rasa syukur di tengah-tengah pandemi ini yang Pak Steven rasakan. Ya, seperti kalau di Alkitab dikatakan seperti emas. Emas itu kalau nggak dibakar, kemurnian dibakar sangat panas, kemurniannya itu nggak akan muncul. Ya, atau kita bisa katakan kalau ada lagu rohani ya, bagaikan bejana siap dibentuk. Nah, kata-kata seperti bagian bencana siap dibentuk, pembentukan Tuhan itu menggunakan segala sesuatu ya. Jadi untuk menjadi sebuah bejana itu harus dibentuk dulu pokoknya dia harus mau mengikuti siapa yang menciptakan. Nah, kita di sini lama-lama mengikuti apa yang terjadi dan mengikuti apa yang dikatakan Tuhan di dalam ketertekanan mental, ketertekanan keadaan karena virus koronces ini ya, itu malah bisa semakin muncul ide-idenya. Itu hal yang pasti syukur, ya kan? Kalau orang mengatakan semakin kepepet, itu orang itu semakin idenya banyak dan kreatif. Ya, jaraknya jauh sekali, tapi kita bisa bertemu, ya kan? Kita mengenal namanya Zoom, kita mengenal namanya Instagram, kita mengenal namanya apalagi lah, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ternyata itu kita bisa gunakan. Ya kan, dan Boys Brigade sekarang khususnya cabang 16 ini sudah melakukan banyak hal dan inovasi yang lain ya, menggunakan media sosial, menggunakan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya itu tidak terjamah dan semakin kreatif. Begitu. Nah, harapannya ketika kita sudah melihat ya ketertekanan yang ada ini, tidak baper dengan keadaan yang dulu-dulu, ya, tidak sedih dengan keadaan yang sudah kita terima, tapi bersyukur ya, kita bisa mengubah pola pikir kita menjadi bersyukur ya dengan adanya corona ini, dengan adanya
apa namanya, dengan adanya bencana ini kita malah semakin bertumbuh dengan baik, kita semakin berkembang dengan baik. Banyak hal yang bisa kita ciptakan, banyak hal yang bisa kita aplikasikan. Ya kan? Merasa nggak ya di sana? Merasa kan? Begitu sih. Oke. Oke, makasih ya Pak untuk sharingnya tadi. Nah, wah ternyata banyak juga ya Pak hal-hal yang dari online kemarin ini, seperti contohnya live IG ini yang masih bisa kita pertahanin supaya bisa lebih ngembangin kegiatan bibi kita lebih baik lagi untuk kedepannya ya Pak. Oke, untuk yang terakhir nih Pak, adakah harapan dari kedua Bapak officer sekalian untuk acara bibi kedepannya? Iya, Pak Sedison dulu atau Pak Stephen dulu? Boleh Pak, Sedison dulu Pak. Oke, kalau ditanya harapan, pastinya kita berharap lebih baik ya. Pertanyaannya adalah harapan yang lebih baik itu bagaimana, seperti itu ya. Ya pastinya satu hal yang harus kita pelajari dari masa adalah dari kegiatan bibi hampir 2 tahun ini adalah tantangan itu akan selalu ada begitu. Mungkin sekarang tantangannya adalah tantangan tidak bisa tatap muka ketika melaksanakan kegiatan Boys Brigade. Nah, artinya tahun-tahun ke depan mungkin tantangannya berbeda. Ya. Mungkin tantangannya berbeda. Tetapi kemudian satu hal yang harus kita selalu percaya adalah tantangan itu seperti yang tadi Pak Sedison sudah sampaikan, tantangan itu ada pasti atas izin Tuhan. Dan tantangan itu ada untuk membuat kita naik kelas. Ya, untuk membuat kita naik kelas supaya masuk ke level yang selanjutnya. Kalau di main game kan, apalagi yang cowok-cowok ini suka main game ya. Kalau ada step yang harus kita ingin capai, pasti ada tantangan dikasih seperti itu. Nah, sama dengan kehidupan kita di dalam melaksanakan kegiatan Boys Brigade ini. Tantangan ada pasti, tetapi bagaimana kemudian kita meresponinya dengan terus berjuang melewatinya. Nah, Pak Sedison berharap anak-anak Pak Sedison juga sadar akan hal ini. Ya, harapannya adalah sadar akan hal ini bahwa tantangan akan selalu ada ke depan, tetapi Pak Sedison di balik kesadaran itu juga menuntut anak-anak Pak Sedison untuk terus bisa meresponi setiap tantangan dengan hikmat, dengan bijak, dan tidak banyak, kalau bahasa pasti tadi, tidak terlalu baper, tidak banyak bapernya, tetapi fokus bagaimana kita melewati tantangan ini. Ya. Pak Sedison percaya, ya, anak-anak Pak Sedison, seluruh baik squad leader, NCO, member, ya, pasti akan bisa melewati setiap tantangan yang ada ke depan. Tantangannya berbeda. Ya, mungkin tantangan kamu 1-2 tahun ke depan itu bukan lagi masalah teknologi, tapi mungkin justru karena kebebasan teknologi, ya kan? Karena kebebasan teknologi, kemudian bisa banyak informasi yang kemudian masuk dan kamu perlu memfilternya dengan bijaksana. Itu mungkin tantangan kedepannya lagi. Ya, jadi anak-anak Pak Sedison, harapan Pak Sedison adalah tetap peka terhadap setiap tantangan, pergumulan, kesulitan ke depan. Tetapi jangan baper, ingat Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Maka Tuhan kita juga yang akan menolong kita keluar dari setiap tantangan dan pergumulan. Itu harapan Pak Sedison. Semangat anak-anak Pak Sedison. Baik, terima kasih Pak Sedison untuk harapan-harapan bibinya. Boleh dilanjut oleh Pak Stephen? Sama. Oh, sama ya Pak. Jadi gini, kalau tadi Pak Sedison sudah menyampaikan secara ini ya, secara general ya, secara general dan keadaan di sekolah bagaimana ya. Mungkin Pak Stephen menambahkan, ingat ya, kalau harapan Pak Stephen bertumbuh itu, kalau di Boys Brigade kita mengenal ada 4 aspek. Ya belajar dari, ayo ingat gak 4 aspek pertumbuhan yang bibi gimana, yang ini anggota, ayo kita harus sesuai dengan pertumbuhannya Kristus ya, pertumbuhan secara rohani ya, hubungan dengan Bapa di surga, dengan manusia sosial ya, semakin besar semakin bertambah
hikmatnya, artinya apa? Ilmu pengetahuan juga bertambah dan semakin bertambah apa tadi? Hubungan dengan Tuhan, manusia, kemudian hikmat dan fisik. Fisik di sini ya juga harus sehat. Gitu. Jadi ada 4 aspek di sini yang kita juga perhatikan kalau kita belajar dari Bos Brigit kan, begitu. Dan pilarnya ada 2, disciple dan takut akan Tuhan, yaitu kerohanian. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya dan selalu semangat. Oke Pak, wah ini pasti harapan dari siswa-siswi Sekolah Lentera Harapan Curug juga ya Pak. Dan semoga harapan ini bisa tercapai dan membuat kegiatan Bibi ke depannya bisa menjadi lebih baik. Sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab nih Pak. Dan ini udah ada pertanyaan, ada siswa-siswi yang mau bertanya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh dikirim di question box yang sudah disediakan ya. Oke, nah pertanyaan pertama nih Pak, ada dari Jayden. Nah pertanyaannya itu kira-kira ke depannya acara Bibi akan gimana ya? Ada company camp nggak Pak? Gimana tuh Pak? Pak Ya. Sedison. Ya, kalau kita berdoa, anak-anak Pak Sedison, Juli kita sudah onsite, pasti kita akan adakan company camp. Itu adalah agenda wajib di sekolah kita. Semoga onsite itu akan kita lakukan di tahun ajaran depan. Oh, oke Pak, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa kalian tulis di question box, nanti akan kita tampung untuk dijawab setelah sesi Q&A ini ya. Oke, nah terima kasih untuk Bapak Virus sekalian yang udah bersedia sharing dan menjawab pertanyaan dari siswa-siswi hari ini. Nah, tapi sayang banget nih Pak, karena waktunya sudah terbatas, terpaksa kita harus berhentiin di sini sesi Q&A-nya. Iya, jadi semoga sharing pengalaman dan jawaban yang telah diberikan bisa menjawab semua pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman sekalian ya. Nah, karena waktunya udah mau habis juga, mungkin ada sepatah 2 kata dari Bapak Officer sekalian untuk menutup acara live BB hari ini. Dari tim tamu dulu, anak-anak Pak Sedison. Oke, boleh dari Pak Steven dulu. Iya, apa ya? Mungkin kalau dari saya tetap jaga kesehatan, ya, jaga kondisi tubuh dan hati. Artinya apa? Selalu dalam kondisi yang tidak panas, tapi tidak dingin juga. Dalam kondisi yang hangat, ya, yang mampu menghangatkan keadaan. Ya karena keadaan sekarang kan pandemi dan segala macamnya banyak sekali pikiran kita harus tetap hangat, tetap fokus begitu dan stay firm ya di dalam iman kita, dalam segala apa yang kita lakukan tetap kita harus berpacu pada firman Tuhan. Itu saja. Thank you. Boleh Pak Sedin? Oke, kalau dari Dilanjut, Pak. Oke, thank you anak-anak Pak Sedison. Oke, kalau dari Pak Sedison, tetap berdoa, tetap semangat ya. Semoga pelaksanaan BB tahun depan bisa kita laksanakan secara onsite. Tetapi apa hal-hal yang sudah sangat baik yang tadi yang sudah kita lakukan secara online mungkin terus nanti akan kita terapkan dan kita kembangkan lagi ketika pelaksanaannya sudah onsite ya. Tetap semangat anak-anak Pak Sedison. Thank you juga buat Sir Steven. Tuhan Yesus memberkati kita. Sure and steadfast. Oke, sure and steadfast Pak. Terima kasih banyak untuk Officer Sedison dan Officer Steven yang sudah menjadi pembicara kita pada hari ini. Mungkin teman-teman sekalian bisa komen terima kasih ke officer-officer kita yang sudah bersedia sharing nih buat kita hari ini. Wah iya ya, sayang banget ya Nia karena waktunya juga terbatas, jadi waktunya sudah mau habis. Nah, kayaknya kita harus sudahi dulu nih, tapi sebelum kita sudahi live streaming kali ini, ada baiknya kita tutup dalam doa ya. Mari Officer Sedi, Pak Steven, dan Nia kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini sehingga acara live di pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan Tuhan tolong berkati agar kegiatan-kegiatan kami selanjutnya bisa kami jalani dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, amin. Kalau begitu, sekian untuk Live Voice Brigade hari ini mengenai peluang dan tantangan di era digital. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya, kalau setelah acara live ini kita masih ada chapel. Dan aku Natania Joya dari kelas 10 IPA. Dan aku Elizabeth Florence dari kelas 10 IPA.